Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu sebelum memulai presentasi kali ini di matkul keterampilan interpersonal. Nama saya Apip Aliapi dan MPM saya 1771091 dari semester 6A kelas Sistem Informasi di Banjarbaru. Dan langsung saja kita mulai presentasinya, yang judulnya Berempati Simpati. Simpati memperhatikan penderitaan orang lain, tetapi perasaannya adalah perasaannya sendiri. Simpati ingatan merujuk pada memori kita sendiri, mencari pengalaman masa lalu untuk situasi yang mirip dengan situasi yang diamati pada pengalaman orang lain. Contoh, pecandu narkoba yang menjadi penyuluh pada pusat rehabilitasi. Simpati imajinatif meliputi perunjukan imajinasi kita sendiri dalam situasi yang berbeda. Contoh, reaksi ketika seseorang menceritakan selamat dari kecelakaan yang fatal yang belum pernah kita alami. Berada pada posisi orang lain, memahami orang yang tidak memiliki makna emosional bagi kita, partisipasi emosional pada intelektual secara imajinatif pada pengalaman orang lain. Mengembangkan empati, mengasumsikan perbedaan. Asumsi ini harus ada supaya ada motivasi untuk berempati. Kita menerima bahwa kita bisa saja berbeda menghadapi situasi yang berbeda. Maka kita akan membayangkan pikiran dan perasaan kita dari perspektif yang lain. Mengenal diri kita secukupnya sehingga dimungkinkan penangguhan kembali identitas individual secara mudah. Kemungkinan perubahan dalam diri kita sebagai akibat melakukan empati. Contoh, mengalami kecemasan yang luar biasa ketika dihadapkan pada orang-orang yang sedang cemas. Menunda diri dalam kurung identitas memiliki batas antara lain diri kita dengan dunia dalam kurung orang lain. Penundaan diri dipelancar dengan mengetahui batas-batas diri sendiri. Jika pengetahuan diri tidak baik, malah akan mengarah pada egosentrisme. Difokuskan pada kemampuan memperluas batas, melakukan imajinasi terbimbing. Dalam keadaan yang diperluas, kita dapat menggerakkan perhatian kita ke dalam pengalaman peristiwa, bukan memusatkan pada peristiwa tersebut saja. Agar empati internasional terjadi dengan baik, kita harus membiarkan imajinasi dibimbing ke dalam pengalaman orang lain, dan hal ini berarti kita sedang berpartisipasi secara imajinatif pada memecahkan masalah yang kreatif. Membiarkan pengalaman empati, jika kita membiarkan imajinasi kita dibimbing ke dalam diri orang lain, seakan-akan kita sedang mengalami orang itu adalah diri kita sendiri. Perasaan pengalaman empati bersifat sekaligus dikenal dan asing. Dikenal karena pengalaman tersebut kita ketahui, tapi asing karena pengalaman itu milik orang lain. Meneguhkan kembali diri. Kegagalan dalam berempati dapat berakibat pada kehilangan identitas. Empati interpersonal membiarkan penundaan identitas secara terkendali dan sementara untuk mencapai tujuan khusus, yaitu memahami orang lain. Konsep manusia antar budaya. Orang yang telah mencapai proses antar budaya yang kognisi, afeksi, dan perilakunya tidak terbatas tetapi terus berkembang melewati parameter psikologi suatu budaya. Orang yang identitas dan loyalitasnya melewati batas kebangsaan, komitmennya bertaut dengan suatu pandangan bahwa dunia ini adalah suatu komunitas global. Secara intelektual dan emosional terikat pada kesatuan fundamental semua manusia yang pada saat yang sama mengakui, menerima, dan menghargai perbedaan mendasar antara orang-orang yang berbeda budaya. Dari Adler.
usaha-usaha pendidikan manusia antar budaya, penggunaan bahasa nasional di forum resmi, penyajian beragam kebudayaan dengan porsi yang seimbang di berbagai media, sosialisasi budaya, dan tidak membedakan perbedaan budaya di berbagai lembaga dan institusi, kontak antar suku melalui organisasi dan aktivitas seperti pertukaran pelajar dan sebagainya, perkawinan antar suku dan antar etnik, pembangunan yang merata, identitas etnik, pendekatan objektif dalam kurung struktural, kelompok yang bisa dibedakan dari kelompok-kelompok lainnya berdasarkan ciri-ciri budayanya seperti bahasa dan agama. Pendekatan subjektif atau fenomenologis, suatu proses di mana orang mengalami atau merasakan diri mereka sebagai bagian dari suatu kelompok etnik dan diidentifikasikan demikian oleh orang-orang lain. Orang Arab mengklaim sebagai orang Melayu keuntungan ekonomi dari orang Cina. Ketika Melayu dihubungkan dengan keterbelakangan, mengklaim kembali sebagai orang Arab. Perubahan etnik. Identitas etnik muncul bila dua atau lebih kelompok etnik berhubungan akibat dari modifikasi perilaku kelompok melalui proses adaptasi timbul balik. Identitas masing-masing kelompok mengalami perubahan. Mode perubahan etnik, akulturasi kelompok individu yang berbeda budaya, berhubungan langsung dan sinambung. Perubahan mana terjadi pada budaya asli salah satu atau kedua kelompok. Asimilasi. Sejauh mana suatu kelompok yang semula khas telah kehilangan identitas subjektifnya dan telah terserap ke dalam struktur sosial suatu kelompok lain. Seseorang akan kehilangan perasaan khasnya bila ia mampu diterima oleh kelompok lain, karena ia mampu dan lancar dalam bahasa dan budaya kelompok penerima. Akibat kelompok minoritas kehilangan keunikannya dan menyerupai kelompok minoritas kelompok minoritas tidak berubah. Kelompok etnik dan kelompok mayoritas bercampur secara homogen masing-masing. Kelompok kehilangan keunikannya lalu muncul suatu produk unik lainnya. Membaca bahasa tubuh. Ketika banyak menggunakan bahasa tubuh dan tidak banyak berbicara, maka emosi yang dikomunikasikan secara nonverbal. Isyarat yang dapat disampaikan, alis mata, tangan, beradu pandang dengan mata orang lain dan berpaling, mengubah posisi duduk, faktor yang mengaruhi bahasa tubuh, latar belakang etnik, kelas sosial, dan gaya pribadi. Perbedaan di negara timur jauh tidak sopan memandang mata orang lain secara percakapan. Di Inggris, pendengar yang sopan memandang dengan perhatian kepada pembicara dengan mata sesekali berkedip. Di Amerika, mengharapkan pendengar angguk-angguk atau bergumam. Mereka tidak senang disentuh, dalam kurung termasuk dengan anak-anak sendiri. Mereka menjaga jarak dengan banyak cara, dalam kurung ketika berbicara, naik lift, berdempetan. Sekian dari saya, ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.